Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di pagi ini kembali kita bisa melaksanakan kewajiban Allah, sholat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan kajian kita membahas tafsir singkat dari surah Al-Baqarah, dan kita masuk pada ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'in illa alladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan dari keterangan-keterangan dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia di dalam Alkitab, mereka itulah orang-orang yang Allah laknat dan juga makhluk-makhluk lainnya melaknat mereka, kecuali orang-orang yang bertobat kemudian memperbaiki dirinya dan menjelaskan apa yang disembunyikan dari pengetahuannya, maka mereka lah orang-orang yang aku terima tobatnya, dan sesungguhnya kami zat yang maha penerima tobat lagi maha pengasih. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini ayat yang menjelaskan tentang sifat daripada orang-orang kafir, khususnya orang-orang Yahudi. Karena saya katakan dari awal ketika membahas surah Al-Baqarah, kita tahu bahwa surah Al-Baqarah ini hampir secara keseluruhan ayat-ayatnya adalah madani, turun setelah hijrah. Kalau ayat-ayat Makki itu artinya turun sebelum hijrah. Sehingga musuh yang dihadapi Nabi SAW di Madinah dengan di Mekah itu berbeda jauh. Kalau di Mekah memang orang-orang kafir Quraisy yang tidak punya pengetahuan sama sekali. Tapi kalau di Madinah itu Rasul berhadapan dengan Yahudi, dan Yahudi itu banyak pengetahuan mereka karena turun kepada mereka kitab Taurat, dan ada sebagian kecil dari Nasrani. Tapi ayat ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal ladzina yaktumuna ma anzalna. Sesungguhnya orang-orang Yahudi, mereka adalah orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan minal bayyinati wal huda, dari keterangan-keterangan dan petunjuk, min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab, setelah kami jelaskan kepada manusia di dalam Alkitab. Alkitab di sini maksudnya adalah ditujukan kepada jenis kitab, berarti mencakup Taurat, Zabur, Injil dan juga Al-Quran. Seolah-olah Allah ingin katakan kepada kita dalam ayat ini
menceritakan tentang kelakuan orang-orang Yahudi, bahwa di dalam kitab Taurat, Zabur ataupun Injil sudah dijelaskan di dalam kitab itu akan munculnya seorang nabi di zaman itu. Bahkan nabi yang akan muncul ini dinanti-nanti begitu lama oleh orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah. Berabad-abad mereka tinggal di Madinah walaupun di atas kefakiran mereka. Karena kita tahu Yahudi itu bukan pusat perekonomian. Di zaman itu pusat perekonomian ada di Syam. Tapi mereka siap susah, payah, lelah, letih berada di negeri yang gersang, yang hanya ditumbuhi pokok-pokok kurma dan yang sejenisnya. Kenapa mereka bisa betah di situ dari generasi ke generasi? Entah berapa abad mereka tinggal di situ. Karena kita tahu bahwa ada doktrin terhadap orang-orang Yahudi di zaman itu bahwa akan lahir seorang nabi dan rasul yang kelak akan memimpin dunia, dan isyaratnya ada di kota Madinah. Itulah yang menjadikan orang Yahudi bertahan berabad-abad di kota Madinah, hanya menunggu kelahiran seorang nabi. Tetapi setelah apa yang mereka tunggu-tunggu menjadi sebuah kenyataan, bahwa muncul nabi yang mereka nanti-nanti, masalahnya nabi yang muncul itu bukan nabi dari Bani Israel. Padahal kebiasaan nabi itu harus dari Bani Israel. Itu pun khusus keturunannya harus dari Bani Lawi, tidak boleh dari yang lain. Rupanya yang muncul itu bukan dari Bani Israel, tapi dari Bani Ismail, dari orang Arab yang sementara ini selalu berperang melawan mereka. Maka timbullah hasad di antara mereka. Akhirnya mereka pun menyembunyikan kabar itu, kemudian menghapus nama Ahmad atau Muhammad dalam kitab-kitab mereka, seolah nabi yang muncul itu belum pernah ada di dalam kitab mereka. Itulah mereka sembunyikan kebenaran. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka. Nabi yang kalian nanti itu ada di hadapan kalian. Tapi kenapa kalian tidak mengakui nabi tersebut? Bahkan yang lebih parah pula, kemudian ayat-ayat tentang kelahirannya kalian hapus. Maka Allah katakan, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Sesungguhnya orang-orang yang mereka menyembunyikan apa yang kami turunkan minal bayyinati wal huda, dari keterangan-keterangan akan munculnya seorang nabi, wal huda, dan juga petunjuk yang dibawanya, mim ba'di ma bayyanahu lin-nasi, setelah kami jelaskan kepada manusia, fil kitab, di dalam Alkitab, baik Taurat, Zabur, Injil, bahkan Al-Quran. Ketika mereka menutupi itu semuanya, apa akibatnya? Ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Maka Allah melaknat mereka dan semua makhluk melaknat mereka. Jadi Yahudi itu manusia-manusia terlaknat dalam Quran, karena mereka menyembunyikan kebenaran. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada kata-kata yal'anuhumullah. Allah melaknat mereka disebabkan karena mereka menyembunyikan pengetahuan mereka. Bahkan bukan hanya Allah, wa yal'anuhumul la'inun, semua makhluk ikut melaknatnya. Menyembunyikan kebenaran maksudnya adalah apabila seseorang itu ingin mengetahui sesuatu, tiba-tiba kemudian kita tidak mau menjawabnya. Inilah yang dimaksud menyembunyikan kebenaran. Tapi kalau seandainya orang ini bertanya dalam rangka menguji, ataupun mungkin dalam rangka mengejek, orang bertanya kan terkadang macam-macam. Ada yang ingin kebenaran, dia sungguh-sungguh bertanya.
Tapi ada juga yang bertanya itu kan mengejek saja, ataupun boleh jadi hanya untuk ikhtibar saja, hanya menguji kecerdasan orang ini sehingga perlu ditanya. Kalau yang seperti ini maka tidak termasuk dalam orang-orang yang menyembunyikan kebenaran. Jadi maksudnya menyembunyikan kebenaran ini, kalau orang yang bertanya memang berhajat untuk diketahui dan akan diamalkan, sementara yang punya ilmu diam saja, tidak mau menjawab. Dan juga tidak termasuk menyembunyikan kebenaran apabila ada orang lain yang menjawabnya. Umpamanya ada 3 ustaz dalam satu masjid ini. Kemudian dia bertanya datang seseorang kepada saya. Kata saya, coba tanya Ustaz Ali. Jadi kalau seandainya ada orang yang lebih alim, kemudian kita lempar pertanyaan itu kepada orang yang lebih alim lagi, walaupun kita mengetahui jawabannya, maka itu tidak termasuk menyembunyikan kebenaran, karena sudah ada yang menjawab. Seperti yang terjadi di zaman sahabat. Ketika di Masjid Nabawi di situ ada Abu Hurairah, kemudian ada Abdullah ibn Amr ibn As, dan juga ada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Jadi ada 3 sahabat dalam masjid itu. Datanglah seseorang bertanya kepada Abdullah ibn Abbas. Kata Abdullah ibn Abbas, coba kamu tanyakan kepada Abu Hurairah. Maka orang ini datang kepada Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, coba datang kepada Abdullah ibn Amr ibn As. Maka orang ini datang kepada Abdullah ibn Amr ibn As. Kemudian kata Abdullah ibn Amr ibn As, coba kamu bertanya kepada Abdullah ibn Abbas. Kasihan yang bertanya, jadi lempar kan gitu. Terakhir kemudian dijawab oleh Abu Hurairah. Pertanyaan itu dijawab oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Setelah dijawab mungkin dia kurang puas. Dia bertanya kepada Abdullah ibn Amr ibn As dan mengatakan, kata Abdullah ibn Amr ibn As, jawabanku sama dengan jawaban Abu Hurairah. Kemudian orang ini tidak puas juga, datang kepada Abdullah ibn Abbas. Kata Abdullah ibn Abbas, jawabanku sama dengan apa yang dikatakan Abu Hurairah. Sebenarnya Abdullah ibn Amr ibn As atau Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhum ini mampu menjawabkan, tapi setelah terwakili dengan jawaban Abu Hurairah, mereka tidak perlu jawab lagi. Apa dikatakan menyembunyikan kebenaran? Tidak, karena sudah dijawab. Jadi kalau gambarannya seperti ini tidak ada masalah. Dan itu salah satu bentuk ketawaduan para ulama di zaman itu. Mereka tidak serampangan mengeluarkan fatwa kalau di depan mereka ada orang yang jauh lebih alim lagi. Dan itu adab yang harus dimiliki talabatul ilm, tidak tergesa-gesa menjawab sebuah pertanyaan takut dijadikan fatwa nantinya. Harus dilihat dulu kalau orang bertanya. Memang kalau kita separuh pengetahuan, tanyakan dulu, nanti jawabannya kan tidak ada masalah. Sebab terkadang tergesa-gesa menjawab sebuah soalan ini, apa yang hari dalam otak kita ini terkadang kurang sempurna jawaban itu dan tidak memuaskan, atau celakanya terkadang melenceng pula dari pertanyaan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala juga ketika mencela orang-orang Yahudi karena menyembunyikan kebenaran, ini ibrah juga bagi kita kaum muslimin untuk tidak menyembunyikan kebenaran. Kalau ada orang bertanya dan berhajat dengan pertanyaan itu dan kita tahu jawab. Tapi kalau kita tidak tahu, katakan Allahu a'lam. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang menyembunyikan kebenaran, ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'in. Mereka adalah, maksudnya orang-orang kafir Yahudi, Allah laknat. Boleh tidak kita ini melaknat orang-orang kafir? Maka ulama kemudian membahas tentang bolehkah seorang muslim melaknat orang-orang kafir. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka. Ada yang mengatakan boleh kita melaknat orang-orang kafir, tetapi yang Allah Subhanahu wa taala laknat saja. Kalau Allah tidak melaknatnya, jangan dilaknat.
Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala melaknatnya, maka kita ikut melaknat seperti laknatan Allah kepada mereka. Ada juga yang mengatakan boleh kita melaknat orang-orang kafir, tetapi catatan bagi orang-orang yang meninggal di atas kekafiran. Sebab kalau masih hidup, setelah dilaknat bisa saja dia tobat. Sehingga apa gunanya laknat? Karena Nabi SAW juga pernah mencela orang yang menyakiti dia dalam perang Uhud dengan melaknat orang-orang tersebut. Rupanya belakangan orang yang menyakiti Rasul masuk Islam. Sehingga ada ulama yang membatasi bahwa bolehnya melaknat orang kafir itu kalau jelas-jelas mati di atas kekafiran. Ini juga satu pendapat. Tapi pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah taala mengatakan sebaiknya tidak perlu kita melaknat orang-orang kafir, baik mereka masih hidup ataupun mereka sudah mati. Ini lebih beradab dan berakhlak. Karena Nabi SAW mengatakan laisal mu'min al-la'an, bukanlah seorang mukmin itu tukang melaknat. Seorang mukmin itu lisannya harus jangan sampai suka melaknat, baik sesama muslim ataupun kepada orang kafir. Karena terkadang seseorang itu walaupun yang dilaknat orang yang sudah mati, terkadang yang tersakiti orang hidup. Ya memang yang dilaknat orang mati, tapi yang tersakiti orang masih hidup. Contoh kisah di zaman Nabi SAW, kita kenal Abu Jahal. Abu Jahal Fir'aunnya umat ini, Namrudnya umat itu Abu Jahal. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala takdirkan putra beliau namanya Ikrimah bin Abi Jahal masuk Islam. Bapaknya kafir, Fir'aunnya umat ini, tapi anaknya masuk Islam. Walaupun masuk Islamnya juga memang penuh dengan, ya bahasa kita, banyak sandiwara. Karena Ikrimah ini salah satu target Rasul ketika Fathu Mekah, yang masuk dalam deretan nama yang tidak diampuni. Ketemu bunuh karena permusuhan luar biasa dalam Islam. Makanya Ikrimah ketakutan. Ketika Nabi SAW mengepung Mekah, dia kabur dengan teman-temannya, kemudian naik ke atas perahu ingin menuju Syam. Rupanya di tengah jalan perahunya tiba-tiba digulung ombak, dihempas ke sana kemari oleh ombak. Maka orang satu kapal ketakutan. Maka orang-orang kafir yang di kapal itu, salah satu dari mereka mengatakan, sebaiknya kita memohon kepada Allah agar kita diselamatkan. Sebaiknya kita memohon kepada Allah agar kita diselamatkan. Mereka tidak mengatakan sebaiknya kita memohon kepada Lata, Uzza, Manat, Hubal dan patung-patung yang mereka sembah sebenarnya. Tetapi dalam kondisi seperti itu mereka melupakan patung-patungnya dan hati mereka justru mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemusyrikan di zaman itu. Jadi kalau mereka sedang sulit, mereka ingat Allah. Tapi kalau mereka sedang senang, mereka menyembah patung. Akhirnya kemudian masuklah kata-kata ini kepada hati Ikrimah putra Abu Jahal dan mengatakan, ya Allah, kalau engkau selamatkan aku di lautan ini, berarti engkau juga akan selamatkan aku di daratan. Wallahi aku akan bersumpah, aku akan datang kepada Muhammad dan aku akan masuk Islam. Perkataan dia menjadi sebuah doa. Akhirnya betul-betul terselamatkan dari ombak yang luar biasa. Sebagaimana nadarnya, ketika sudah diselamatkan, dia pun datang menuju kota Mekah, menghampiri Nabi SAW. Dengan senangnya Rasul melihat ada niat baik Ikrimah hendak masuk Islam, karena dia tahu siapa Ikrimah, putra orang nomor 1 Abu Jahal. Maka Nabi SAW senang dengan keislamannya. Setelah Ikrimah masuk Islam, kemudian baik juga keislamannya. Banyak orang-orang Muslim di zaman Rasul itu mencela bapaknya. Ikrimah hanya diam saja karena memang dia tahu bagaimana kelakuan bapaknya.
Banyak yang melaknat ayahnya Abu Jahal. Dan tidak mengapa melaknat Abu Jahal, karena memang Quran sendiri menurunkan ayat tentang jahatnya Abu Jahal kan gitu. Di banyak ayat dalam Quran. Tetapi Rasul melihat raut muka Ikrimah, merasa sedih karena bapaknya dicaci maki. Maka Rasul mengatakan la tasubbul amwat. Janganlah kalian mencela orang yang sudah mati. Fa innahu qad tu'dzil ahya. Karena terkadang kalian cela orang mati itu menyebabkan orang hidup tersakiti. Ya, yang kalian cela memang Abu Jahal, tapi anaknya masih hidup, Ikrimah. Dia sedih gara-gara ayahnya dicela. Ya, memang ayahnya kafir gitu ya. Tapi yang namanya anak kan ada ikatan emosional dengan ayahnya kan. Walaupun bapaknya kafir, tapi kalau dicela kan buat dia sedih jadinya. Makanya Rasul mengatakan la tal'anul amwat atau la tasubul amwat fa innahu qad tu'dzil ahya. Jangan kalian mencela orang yang sudah mati, karena terkadang celaan kalian bisa menjadikan orang hidup itu tersakiti. Maka sebaiknya seorang muslim itu menahan lisannya untuk tidak suka melaknat orang lain. Karena salah satu dari 6 orang yang tidak akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat adalah orang-orang yang tukang melaknat. Maka biasakan lisan itu dijaga. Karena hari ini subhanallah, masyarakat kita ini kadang-kadang kalau bicara, kecuali yang Allah rahmati dan punya iman dalam dadanya, kalau orang-orang awam tidak punya iman, kadang-kadang lontaran laknat itu mudah sekali. Umpatan-umpatan, cacian-cacian, bahasa-bahasa binatang, setan, genderuwo, semua keluar dari lisannya. Itu bagian daripada laknat. Padahal Nabi SAW mengatakan orang-orang yang la'anun, orang-orang yang suka melaknat itu, mereka tidak akan menjadi syufa'a wala syuhada yaumal qiyamah. Tidak akan mendapatkan syafaat dan tidak akan menjadi saksi pada hari kiamat. Ditolak kesaksiannya dan dia tidak akan mendapatkan syafaat. Maka hati-hati menjaga lisan ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'in. Dan juga bukan hanya Allah melaknat mereka, tetapi makhluk yang lainnya ikut melaknatnya. Kalimat la'inun kata ahli tafsir masuk padanya manusia, jin dan seluruh binatang ikut melaknatnya. Adapun laknatnya binatang-binatang karena disebabkan maksiat yang dilakukan manusia, akhirnya kemudian Allah tahan hujannya. Maka mereka melaknat kita, gara-gara kalian kami tidak dihujani. Maka mereka akan melaknat dengan selaknat-laknatnya, mendoakan buruk kepada kita. Macam mana melaknat binatang? Ya dengan bahasa mereka kita tidak tahu. Tapi yang jelas ahli tafsir mengatakan bahwa apa yang terjadi dengan binatang itu, dengan tidaknya turunnya hujan atau yang semacamnya, itu karena dosa-dosa yang dilakukan kita. Maka sebab itulah mereka melaknat kita. Atau yang dimaksud di sini ya manusia-manusia, malaikat-malaikat dan jin ikut melaknat apa yang Allah Subhanahu wa taala laknat. Karena malaikat itu dia akan mengikuti apa yang Allah arahkan. Kalau Allah cinta dengan si fulan, maka malaikat ikut cinta dengan si fulan. Kalau Allah benci dengan si fulan, maka malaikat juga ikut membenci si fulan. Begitulah sifat malaikat. Apa yang Allah benci ikut benci, apa yang Allah cintai ikut mencintainya. Sebagaimana hadis yang ma'ruf, Nabi SAW mengatakan innallaha idza abghadha rajulan, Allah itu kalau membenci seseorang, nadahu Jibril, maka dia akan panggil Jibril. Kemudian Allah akan katakan, ya Jibril, inni ubghidu fulanan fa'abghidu, aku sangat membenci si fulan, kau harus juga benci dengan si fulan. Maka Jibril pun menanamkan kebencian kepada orang yang Allah benci. Kemudian Jibril akan mengatakan di hadapan para malaikat yang lainnya, ya malaikatallah, innallaha abghadha fulanan fa'abghiduhu. Wahai malaikat-malaikat Allah, dimanapun kalian berada, Allah sudah membenci si fulan,
maka kalian harus ikut membenci orang yang Allah benci. Maka semua malaikat ikut membencinya. Itulah sifat malaikat. Apapun yang Allah benci, ikut benci. Apa yang Allah cintai, ikut dicintai. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat orang-orang seperti ini, maka malaikat pun ikut melaknatnya. Maka hati-hati orang-orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam atau yang Allah katakan mereka orang-orang terlaknat. Ada sebuah hadis yang bagus sekali. Hadis ini memang diperbincangkan tentang sahih dan tidak. Tapi sebagian ulama mengatakan hadisnya hasan. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan juga dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir di Tabrani. Nabi mengatakan la'anallahu sab'atan min khalqihi min fawqi sab'i samawat wa raddada al-la'nata ala wahidin minhum thalathan wa la'ana kulla wahidin minhum la'natan takfih. Kata Nabi SAW, Allah melaknat 7 manusia yang merupakan makhluknya dari atas 7 lapis langit di atas sana. Yang satu Allah ulang-ulang, Nabi SAW mengulang-ulang 3 kali, dan yang lainnya cukup 1 kali laknatan. Adapun yang diulang-ulang 3 kali, kata Nabi SAW, mal'unun man amila amala qaumi Lut, mal'unun man amila amala qaumi Lut, mal'unun man amila amala qaumi Lutin. Terlaknat orang-orang yang mengamalkan amalan kaum Lut. Terlaknat orang-orang yang mengamalkan amalan kaum Lut, dan terlaknat orang-orang yang mengamalkan amalan kaum Lut. Apa amalan kaum Lut? LGBT, homoseksual, lesbi, dan yang semacamnya. Itulah amalan kaum Lut. Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat 3 kali kepada mereka. Tapi sayang hari ini laknatan ini tidak didengar oleh mereka kaum LGBT. Padahal mereka kaum yang terlaknat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bahkan kalau kita lihat kayak kemarin 17 Agustus, kemudian lihat kita perlombaan di mana-mana sampai masuk YouTube atau yang semacamnya, masih juga ada perlombaan laki-laki menggunakan pakaian perempuan. Gimana ceritanya hari kemerdekaan kok dihiasi dengan acara-acara seperti itu? Apa tidak ada yang lebih manfaat lagi yang tidak bertentangan dengan Islam? Masa laki-laki dari perempuan? Akalnya di mana kan itu? Itu ya memang kita katakan itu main-main. Tapi agama tidak bisa dibuat main-main. Agama itu harus serius. Bercanda-bercanda, tapi jangan kemudian sampai menyelisih agama. Jangan pula kemudian hari kemerdekaan yang merupakan nikmat terbesar bagi bangsa kita ini dinodai dengan acara-acara atau permainan-permainan yang mengundang laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Nabi SAW, mal'unun man dzabaha li ghairillah. Terlaknat orang-orang yang menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mal'unun man ata syai'an minal bahimah. Terlaknat orang-orang yang mereka berzina dengan binatang. Mungkin di zaman Nabi SAW tidak ada orang yang seperti ini, melakukan perzinahan dengan binatang. Tapi Nabi SAW bersabda 14 abad yang silam ini bukan dengan hawa nafsu, memang wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Dan hari ini ada juga yang gila otaknya kan, nikah dengan binatang, berzina dengan binatang, naudzubillah. Kemudian juga mal'unun man aqqa walidayhi, dilaknat orang-orang yang durhaka dengan orang tuanya. Mal'unun man jama'a bainal mar'ati wa baina ibnatiha, dilaknat orang-orang yang menikahi ibu dan anaknya.
Bahkan yang lebih parah lagi, ada seorang ibu kemudian membiarkan anaknya diperkosa oleh ayah tiri. Ini baru-baru diviralkan, naudzubillah. Kemudian ketahuan bapak kandungnya, dilaporkan ke polisi, ditangkap. Setelah diinterogasi, rupanya memang ibunya gila gitu ya. Kok mau-maunya anaknya kemudian diserahkan kepada ayah tirinya. Naudzubillah. Kemudian mal'unun man ghayyara hududal ardh, dilaknat orang-orang yang merubah batas-batas tanah. Entah orang yang di sawah dicangkulinya galengan, akhirnya tambah 1 jengkal padahal itu tanah dia, atau mungkin di kebun dipindah-pindah patok dia, akhirnya makin lebar walaupun sejengkal 2 jengkal kan. Ataupun memang mengklaim tanah yang bukan miliknya, diklaim diserobot oleh dia, itu sama juga gitu. Mereka dilaknat orang-orang yang merubah-rubah batasan-batasan tanah yang sudah jelas pemiliknya. Dan yang terakhir, mal'unun manidda ila ghairi mawali, terlaknat orang-orang yang mengaku keturunan si fulan padahal bukan keturunannya. Lah ketika kalimat mal'un dilaknat, ya tentu Nabi SAW ketika mengatakan seperti itu, bahwa mereka adalah orang-orang terlaknat, artinya Allah, para malaikatnya juga ikut melaknatnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita cerita tentang bab laknat ini, ada perkara-perkara yang kita tidak boleh melaknat. Dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala itu ada 4 makhluk tidak boleh kita melaknat. Pertama, melaknat angin dan yang sejenisnya. Kan angin itu bermacam-macam jenis. Angin puting beliung, ya angin tornado, macam-macam lah angin itu. Maka Nabi SAW mengatakan tidak boleh mencela angin. Datang seorang laki-laki tiba-tiba mencela angin karena nampaknya angin itu membahayakan. Karena kita tahu bahwa tidak semua angin itu rahmat, terkadang ada juga angin itu berupa azab kan itu. Jadi zaman Rasul ada seorang laki-laki tiba-tiba mencela angin karena nampaknya akan membahayakan. Maka Nabi SAW mengatakan, la tal'anuha fa innaha ma'murah. Wa innahu man la'ana syai'an laisa law bi ahlin raja'atil la'natu alaihi. Jangan kau cela angin, karena angin itu ada yang memerintahkannya. Siapa? Allah yang memerintahkannya. Karena barang siapa yang melaknat sesuatu dan dia tidak berwenang untuk melaknatnya, nanti laknat itu akan kembali kepada orang yang melaknatnya. Maka jangan pernah mencela angin. Ini juga larangan. Kemudian yang kedua, tidak boleh mencela hewan. Tidak boleh mencela hewan di zaman Rasul. Ketika Nabi SAW sedang safar, ada seorang wanita dari kalangan Ansor menaiki untanya, tapi entah kenapa untanya itu malas jalan. Naik tapi tak mau jalan. Kemudian dipukul-pukullah unta itu sembari dilaknat sama wanita ini. Maka Nabi SAW mengatakan kepada wanita ini, khudhu ma'alaiha wada'uha fa innaha mal'unah. Sebaiknya kau turun dari unta itu, ambil barang-barangmu, kau cari unta yang lain, karena unta itu sudah terlaknat. Kenapa unta itu terlaknat? Karena engkau yang melaknatnya, akhirnya diterlaknat dia. Dari sini Nabi SAW mengatakan jangan mencela binatang, karena kalau kita mencela binatang dengan laknat, akhirnya binatang itu terlaknat. Dan kalau kita masih memakainya, menggunakan binatang itu, berarti tidak membawa berkah lagi, karena kita sudah mendoakan keburukan kepada dia. Maka jangan pernah mencoba melaknat binatang apapun. Jangan pernah melaknat. Kemudian juga yang ketiga, tidak boleh melaknat orang-orang yang bermaksiat. Walaupun mereka bermaksiat, jangan dilaknat. Tapi doakanlah supaya mereka mendapatkan ampunan dan
hidayah. Karena di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat yang tukang mabuk, kemudian ketangkap, dipukul, didera selama sebanyak 40 kali cambukan. Kemudian habis itu dilepas, ketahuan mabuk lagi, ditangkap lagi, kena dera lagi 40 kali cambukan. Berkali-kali seperti itu. Jengkel para sahabat, asik dia terus. Ketika kemudian para sahabat sudah jengkel, dia lagi, mulailah lisan para sahabat melaknat dia. Karena sudah jengkelnya para sahabat kan itu. Ketangkap, dihukum, dilepas, ketangkap lagi, dihukum, dilepas, ketangkap lagi, sampai berkali-kali. Jadi mungkin kesabaran para sahabat diuji, akhirnya kemudian mereka pun tidak sabar lagi, akhirnya melaknat wanita ini, melaknat laki-laki yang mabuk ini, dan mengatakan akhzahullah, semoga Allah merendahkan dia, semoga Allah menghina dia, ya. Maka Nabi SAW mengatakan la takunu awna syaitan ala akhikum, jangan kalian menjadi penolong-penolong setan bagi saudara kalian. Walakin qulu Allahumma ighfir lahu warhamhu, tapi katakan oleh kalian, ampuni dosanya, rahmatilah dia ya Allah supaya mendapatkan hidayah. Jadi kalau ada saudara kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap kita tidak boleh melaknatnya. Tapi kita katakan, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah rahmati dia supaya mendapatkan hidayah. Ini yang harus kita ucapkan, karena di zaman Bani Israel dahulu ada dua orang yang bersaudara. Yang satu melaknat saudaranya karena saudaranya di atas kemaksiatan sementara dia di atas ibadah. Seolah-olah dia lebih hebat, lebih bersih dibandingkan saudaranya bergelimang dengan kemaksiatan. Sampai akhirnya dia at-ta'ali Allah. At-ta'ali Allah itu mengungguli Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan illam tatub fa innallaha la yaghfirullah fa illam tatub, kalau engkau tidak bertobat la yaghfirullahu lak aw la yunjika minan nar, Allah tidak akan mengampuni dosamu dan engkau tidak akan pernah dikeluarkan dari neraka. Kalimat ini at-ta'ali Allah, melampaui batas takdir Allah namanya. Kenapa dia mengatakan dia tidak akan keluar dari neraka? Mati aja belum. Kemudian dikatakan bahwa dia tidak akan bertobat, siapa bilang? Kan orang masih hidup itu ada kemungkinan. Sak bejat-bejat apapun orang itu, kalau masih hidup masih ada kemungkinan tobat gitu maksudnya. Dan itu banyak kan gitu. Banyak orang-orang yang kemudian sudah di atas puncak maksiat, akhirnya sadar tobat dia. Siapa yang tahu hidayah itu? Semua milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam kondisi hidup itu kita tidak bisa melaknat. Yang harusnya yang kita harus doakan supaya dia dapat hidayah dan dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat tentu melaknat seorang muslim. Seorang muslim tidak boleh dilaknat dan tidak boleh seorang muslim suka mencela. Kata Rasul, laisal mu'min bit ta'ani wal la'an wal fahish wal bati. Seorang mukmin tidak pantas untuk melaknat, tidak pantas untuk mencela, tidak pantas untuk mengeluarkan kalimat-kalimat kotor, dan tidak pantas mengeluarkan kalimat-kalimat kasar. Lihat bagaimana indahnya Islam. Kalau mengikuti hadis ini maka enak kita ini mendengar ucapan seorang muslim, karena Rasul tidak pernah mengajarkan kekasaran, laknat, cacian, makian, merendahkan dan yang semacamnya. Nah di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Kecuali orang-orang yang bertobat. Maksudnya tobat dari apa? Tobat dari menyembunyikan kebenaran. Wa aslahu, dan dia ingin memperbaiki kesalahannya. Karena ketika kita menyembunyikan kebenaran, secara otomatis berarti hak-hak orang lain terabaikan. Orang itu ingin datang ke kita ini kan yang punya pengetahuan, karena memang betul-betul ingin bertanya, ingin mengamalkan, ingin jadi orang baik. Tiba-tiba kita tidak menjawabnya, berarti kita mengabaikan hak orang. Makanya Allah mengatakan wa aslahu, dan dia berusaha untuk memperbaiki kesalahannya karena mengabaikan hak orang lain. Wa bayyanu, dan menjelaskan yang tadinya ditutupi dan dijelaskan sekarang. Maka kalau sudah bertobat tiga perkara ini, dia berusaha untuk tobat, kemudian memperbaiki diri karena sudah mengabaikan hak orang, kemudian menjelaskan apa yang disembunyikan dia,
faulaika atubu alaihim, mereka lah orang-orang yang aku terima tobatnya. Wa ana tawwabur rahim, dan aku atau sungguhnya kami, kata Allah, zat yang maha tawwab. Tawwab ini sya'ul mubalagh, artinya terus dan senantiasa membuka tobat hamba-hambanya. Tidak pernah Allah tutup. Kapanpun kita bertobat, Allah pasti akan menerimanya. Dan Dia Ar-Rahim, Dia adalah zat yang maha pengasih bagi orang-orang yang beriman. Wallahu a'lam. Inilah di antara penjelasan dalam tafsir dan manfaat. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.